PTI yang 7, ternyata yang 8 ya. Oke. Oke, baik. Ini saya senang nih, sudah rajin semua, sudah rapi, bahkan nama kelompoknya juga rapi banget gitu. Salut nih sama kelas PPTI BCA nih. Untuk itu saya coba mau lihat dulu ya beberapa presentasi. Ini karena hari ini ada 10 kelompok. Coba kita mulai, kita dengerin presentasi dari 3 kelompok ya. Silahkan kelompok 1, kelompoknya Andreas, apakah Anda bisa sharing? Mungkin sekitar ya 5 menit lah gitu tentang hasil SL Anda. Oke Pak, sebentar Pak. Oke. Nanti kita mulai dari kelompok 1, 2, 3 dulu ya. Berikutnya 2, berikutnya 3. Share screen masuk nggak, Pak? Ya, sudah, bagus. Silakan dimulai. Ya, masuk. Nah. Oke, bagus. Selamat siang semuanya. Hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan materi chapter 2 yang berjudul IoT Arsitektur and Core IoT Modules. Sebelumnya perkenalkan, anggota kami terdiri dari Andreas, Laurencia, Rio, dan saya Theodora. Next. Next, Dre. Ya. Pertama-tama kita akan membahas tentang IoT System. Saat ini, industri-industri sangat bergantung pada hardware, software, dan servis yang disediakan oleh perusahaan IT. Selain itu, kebanyakan perusahaan teknologi besar telah banyak berinvestasi untuk IoT. Jadi sebenarnya semua segmen dalam teknologi informasi memiliki peran dalam IoT. Berikut beberapa segmennya. Yang pertama itu ada sensor. Sensor itu merupakan device yang dapat mendeteksi informasi eksternal dan menggantikannya dengan sinyal yang dapat dibedakan oleh manusia dan mesin. Sensor terdapat di dalam sistem beroperasi secara real-time. Energinya berasal dari sumber eksternal atau disebut energy harvesting source. Sensor juga merupakan teknologi microelectromechanical systems yang merupakan miniatur mesin yang memiliki komponen mekanis dan elektronik. Yang kedua ada sensor communication systems. Jaringan wireless personal area bisa mencapai 0 cm hingga 100 meter. Channel komunikasi berkecepatan dan berdaya rendah seringkali berbasis non-IP terdapat dalam komunikasi sensor. Lalu selanjutnya ada local area network. Biasanya sistem komunikasi berbasis IP digunakan untuk fast radio communication, seringkali dalam topologi peer-to-peer atau STAR.
Yang keempat ada aggregators, routers, dan gateways. Mereka berperan sebagai penyedia embedded system, vendor termurah, vendor modul, passive component manufacturers, dan client manufacturers, dan masih banyak lagi. Next. Selanjutnya ada WAN, merupakan penyedia cellular network, satellite network, dan low power wide area network. Biasanya merupakan internet transport protokol yang ditargetkan untuk IoT dan constrained device. Yang keenam ada cloud. IoT cloud adalah jaringan besar yang mendukung perangkat dan aplikasi IoT, termasuk infrastruktur, server, dan penyimpanan yang diperlukan untuk operasi dalam pemrosesan real-time. Selanjutnya ada data analytics. Berurusan dengan volume data dan extracting value merupakan tugas dari complex event processing, data analytics, dan machine learning technique. Yang terakhir ada security. Security ini mencakup semua komponen. Tiap level perlu memastikan keamanan, keaslian, dan integritasnya. Next. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan IoT dengan mesin to mesin. M2M merupakan konsep umum yang melibatkan komunikasi langsung antar autonomous device. Autonomous ini merujuk pada kemampuan suatu node untuk memberi contoh dan mengkomunikasikan informasi dengan node lain tanpa campur tangan manusia. Bentuk komunikasi dibiarkan terbuka untuk aplikasi. Perangkat M2M bisa saja tidak menggunakan layanan atau topologi bawaan untuk komunikasi. Hal ini menghilangkan peralatan internet khusus yang digunakan secara teratur untuk layanan dan penyimpanan cloud. Sistem M2M juga dapat berkomunikasi melalui saluran berbasis non-IP seperti serial port atau custom protocol. Sedangkan IoT, sistem IoT dapat menggabungkan beberapa node M2M, tetapi data dikumpulkan di router atau gateway edge. Gateway atau router ini berfungsi sebagai titik masuk ke internet. IoT memiliki metode untuk mengikat ke internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya yang presentasi tolong hidupin kamera ya. Oh iya, maaf Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan hukum yang merumuskan nilai dari sebuah network. Pertama ini ada rumus dari Metcalfe. Jadi Metcalfe ini itu menyatakan bahwa nilai dari suatu network itu berbanding lurus dengan kuadrat jumlah node pada suatu network. Value dari sebuah network itu bisa dilambangkan dengan V, dan banyaknya node dalam suatu jaringan itu dilambangkan dengan N. Tetapi pada hukum Metcalfe ini tuh ada kelemahannya, yaitu tidak memperhitungkan penurunan layanan seiring dengan bertambahnya pengguna. Dan selain itu, hukum ini tidak memperhitungkan kualitas jaringan tertentu di suatu jaringan tertentu. Misalnya penggunaan 4G pada kendaraan atau ketika terjadi DOS attack. Nah, oleh karena itu, next. Backstorm ini merumuskan untuk memperbaiki dari hukum Metcalfe yang tadi sebelumnya. Di sini Backstorm itu sudah kayak melengkapi kelemahan hukum Metcalfe yang sebelumnya. Berikut ini bisa dilihat rumus dari Backstorm. Next. Yang keempat itu ada IoT arsitektur. Berikut ini merupakan contoh dari IoT arsitektur. Secara umum, arsitektur dari IoT ini tuh lebih kompleks jika dibandingkan dengan arsitektur teknologi tradisional pada umumnya. Sehingga arsitek yang membuatnya ini diharapkan bisa mengerti dampak dari setiap arsitektur yang dia buat atau yang mereka pilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikutnya tentang peran dari seorang arsitek. Arsitek ini maksudnya arsitek tentang IoT.
Nah, jadi arsitek IoT itu memiliki peran secara horizontal, yaitu menggunakan sejumlah domain dan menyatukannya untuk menciptakan suatu sistem yang berguna, aman, dan terukur, di mana sistem ini adalah sistem IoT itu sendiri. Nah, berikutnya, ini hubungan sama IoT, kayak semacam apa ya? Ya, ciri khas dari si IoT-nya itu ada tentang sensing and power. Nah, dari sensing itu IoT itu sebagian besar adalah mengenai aksi fisik atau suatu event di mana IoT itu akan merespon melalui sensor itu dan mempengaruhi sesuatu yang ada di dunia nyata. Jadi dia setelah menerima suatu event dari sensor, dia akan menjalankan tugasnya berdasarkan penerimaannya itu, sensornya itu. Nah, kumpulan dari sensor-sensor yang ada ini akan memerlukan sejumlah besar energi untuk menjalankannya, si powernya itu. Nah, berikutnya tentang data komunikasi. Jadi IoT ini tidak akan ada tanpa adanya teknologi untuk memindahkan data dari lingkungan yang paling terpencil dan paling tidak bersahabat ke data center terbesar di Google, Amazon, Microsoft, dan IBM. Karena IoT ini kan kebanyakan pakai cloud nih. Nah, cloud itu biasa dipunyai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon, Microsoft, IBM. Jadi kalau misalkan ada orang mau pakai IoT, berarti dia harus bisa terhubung ke mereka. Nah, yang keduanya, alat dan model awal yang dibutuhkan oleh seorang arsitek bukan hanya memahami mengapa protokol tertentu dibatasi, tapi dia juga harus bisa merancang sistem masa depan yang skalanya berhasil di tingkat IoT. Di antara ada wireless radio dynamic light range and power analysis, ada signal to noise ratio, ada path loss, ada interference. Nah, terus yang ketiga, data communication networking akan dibangun dari sistem komunikasi near range yang jarak dekat dan near meter yang dikenal dengan personal area network atau PANS yang menggunakan pesan protokol non internet. Jadi ini untuk yang jarak dekat nih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini masih. Oke, saya akan lanjutin. Jadi selanjutnya itu ada Internet Routing and Protocols. Jadi untuk Internet Routing dan Protokol itu untuk membridge data, jadi untuk menjebatani antara data dari sensor ke internet, itu kita memerlukan dua komponen utama nih. Nah, dua komponen utama itu yaitu gateway routers, yaitu berfungsi sebagai pintu masuk, ya gateway lah ya. Nah, dan supporting IP-based protokol untuk menjembatani kedua hal tersebut. Nah, selanjutnya dalam Internet Routing and Protocols itu terdapat router yang berperan sebagai mengamankan serta mengelola dan steering data. Yang kedua itu edge router untuk mengatur dan memonitoring underlying mesh network. Yang ketiga yaitu menciptakan virtual private network, virtual LANs, and software defined wide area network. Nah, yang keempat itu perpanjangan ke cloud. Nah, untuk Internet Routing dan Protokol sendiri itu protokol yang digunakan, yang biasanya kita gunakan ataupun yang sering digunakan dalam komunikasi IoT antara node, router, dan cloud yang digunakan yaitu MQTT, AMPQ, dan COAP. Selanjutnya. Nah, untuk aspek fog and edge compute, analytic, and machine learning itu terdapat aspek dalam cloud arsitektur yaitu SIES, IaaS, dan PaaS. Nah, untuk biasanya itu masyarakat ataupun programmer itu menciptakan ataupun menggunakan OpenStack. Nah, jadi OpenStack ini dia gunakan itu sebagai model desain dari cloud yang mereka gunakan, serta juga untuk menjelajahi berbagai komponen, itu mulai dari ingester engines, data lakes, hingga analytic engines. Adapun juga biaya yang biasanya biaya terukur dalam memindahkan semua data IoT ke cloud versus biasanya memerlukan proses di tepi atau yang sering kita dengar dengan edge processing atau berfungsi juga memperluas layanan cloud service downward
ke edge router atau sering kita sebut dengan fog computing. Nah, di sini juga perlu kita ketahui dan pahami bahwa aliran data serta typical design cloud service itu biasanya dengan ada pertanyaan nih, seperti apa itu, dan bagaimana mereka gunakan IoT tersebut atau cloud service tersebut. Nah, selanjutnya dalam fog and edge mundur belum? Nah, dalam hal ini kita perlu memahami bahwa kendala cloud arsitektur itu juga penting. Pentingnya itu untuk membuat penilaian yang sesuai ataupun yang baik tentang bagaimana sistem akan kita gunakan dan bagaimana sistem itu akan kita skalakan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya. Nah, untuk threat and security in a lot itu kita tahu nih bahwa internet itu banyak banget threat ataupun gangguan-gangguan yang ada. Nah, dalam IoT sendiri itu sebenarnya terdapat serangan atau attack yang besar. Itu biasanya dikenal dengan cyber attack. Nah, tentunya cyber attack ini tuh membahayakan bagi IoT kita, apalagi IoT yang bisa berhubungan dengan data-data ataupun hal-hal yang privacy. Nah, attack ini tuh sebenarnya sudah banyak terjadi di dunia. Bahkan keamanan negara yang biasanya kita sebut sangat-sangat aman itu bisa jadi sasaran attack dari attacker. Nah, sistem dari attacker ini tidak mengenal waktu ataupun tempat. Jadi mereka itu biasanya ingin mengambil keuntungan tersendiri. Bahkan di rumah ataupun di tempat umum tuh mereka bisa melakukan attack untuk mengetek IoT tersebut. Nah, beberapa aspek pelanggaran tersebut dan jenis remediasi yang harus dipertimbangkan oleh arsitek manapun untuk menjadikan penerapan IoT konsumen dan atau perusahaan sebagai warga internet yang baik. Nah, kita juga mengembangkan teknologi-teknologi ataupun language ataupun bahasa-bahasa yang biasanya seiring berjalannya waktu itu akan lemah ataupun dari attacker itu semakin tahu celah-celah keamanan IoT kita tersebut tuh bagaimana. Nah, oleh karena itu kita harus mengembangkan terus-menerus. Next. Nah, untuk kesimpulannya, jadi sistem IoT itu tuh sistem IoT dan sistem IoT arsitektur itu memberikan manfaat yang sangat baik serta kegunaan yang sangat baik bagi end user atau yang sering kita sebut dengan customer. Nah, IoT ini juga harus kita pertimbangkan keamanannya karena semakin berjalan waktu maka sistem IoT tersebut pun akan semakin melemah. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sistem keamanan dari IoT tersebut. Dan juga ada tambahan di sini, itu penerapan hukum Metcalfe and Beckstrom itu sebagai alat yang mendukung penyebaran IoT di dunia ini. Oke, next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi. Ya, sangat menarik sekali ya. Terima kasih. Ini kelasnya rajin sekali ya. Chapter 2 benar-benar dikupas sampai habis dan cukup detail ya. Mungkin banyak istilah yang sulit Anda pahamin ya. Macam-macam. Terus komentar Anda bagaimana nih? Apakah dari semua istilah itu apa istilah yang lebih mudah Anda mengerti atau apa yang paling sulit Anda mengerti? Kan banyak jargon-jargon baru gitu kan. Kadang tuh ini sih Pak, lebih sulitnya bukan kosakata tapi bahasa
yang Inggris yang dipakai itu lebih ini advance bahasa-bahasa yang apa nggak umum dipakai gitu. Misalnya, Kemarin tapi nggak tahu juga apa yang kurangnya. Sama ini sih kemarin tuh pas baca ada yang kayak menurut saya kayak typo gitu, cuma nggak tahu juga. Jadi harusnya aludit pakai A, dia jadi eludit pakai E. Soalnya artinya beda, pas diartiin pakai buku, dia jadi nggak nyambung. Gitu. Kalau jargon-jargon seperti CoAP, MQTT lah, terus router gateway gitu-gitu. Paling ini MQT sih. MQT itu kayak HTTP berarti Pak? Atau gimana? Oke. Fungsinya. Ya. Itu nanti mungkin bareng-bareng saya jelasin. Saya cuma pengen tahu aja dari sekian banyak istilah yang Anda sudah presentasikan, hal-hal apa yang Anda sudah bisa nangkep gitu. Jadi nanti lebih mudah saya menambahkannya. Iya. Kalau mengenai security gitu-gitu, kita tahunya paling garis besarnya aja sih Pak. Oke. Jadi kayak tadi ada cyber attack-nya, ada tuh gimana dia caranya gimana tindakan kita selanjutnya gitu-gitu Pak. Ya. Tapi untuk lebih ke dalam-dalamnya kita di buku juga nggak ada dijelasin sih Pak. Jadi kayak garis besarnya aja. Kalau itu rumus dari Matt Calve, kira-kira nangkep nggak maksudnya kenapa begitu? Mungkin ini aja ya, Pak, dari rumusnya aja, cuma kalau kayak penerapannya gimana belum paham gitu. Jadi sebetulnya ini mungkin Anda pernah belajar matematik diskrit ya tentang vertex vektor gitu ya. Jadi umpamanya ada dua titik nih, dua node. Maka dari dua node itu kan kemungkinan terjadi yang ditarik cuma satu garis tuh. Tapi kalau node-nya ada 4, nah kemungkinan node yang ditarik dari 4 titik itu jadi lebih banyak gitu kombinasinya. Nah kira-kira rumus Metcalfe ini dia mau menunjukkan value jaringan itu jumlah node yang bisa ditarik dari masing-masing satu node ke satu node yang lain. Jadi kalau ada 4 begini kan, dari node 1 ke node 2, terus node 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke sini, terus dari sini bisa ke sini lagi, ini bisa ke sini lagi, seperti itu. Jadi internet itu kan maunya setiap titik terhubung, dan kalau ada satu jalur yang putus, harusnya bisa direcover dengan jalur yang lain. Gitu. Jadi semua node mestinya bisa saling terhubung satu sama lain. Nah itu secara umum garis besarnya seperti itu. Value dari jaringan itu seberapa besar kompleksitas jaringannya. Tentunya semakin banyak node yang terhubung, ya value-nya jadi makin banyak gitu kan. Karena jumlah jaringan yang menghubungi satu node ke node yang lain juga bertambah banyak. Dan pertambahannya itu ya secara eksponensial, karena kan kombinatorik kan jadinya. Nah, tapi yang diperbaiki sama satu lagi, tentunya masing-masing jaringan itu kan ada batasnya, ada bandwidth-nya. Sama seperti Anda akses internet. Kalau satu user ya bagus, tapi kalau di-share ke banyak user kan makin drop. Jadi idenya adalah ya jangan hanya mikirin jumlah node-nya aja, tapi jumlah jaringan yang menghubungi masing-masing node, tapi juga dilihat masing-masing node itu berkontribusi berapa traffic-nya terhadap keseluruhan jaringan. Itu sih. Secara konsep ya. Ya kalau rumusnya namanya orang model matematis kan, dia maunya secara eksak, jadi bisa dimodelkan gitu ya. Oke, bagus ya untuk grup ini. Ya ini kayaknya saya paling minta satu lagi kali ya presentasi, jadi nggak jadi 3 karena waktunya ternyata cukup banyak, karena yang ada presentasi kan juga cukup banyak ya. Saya kasih kesempatan lagi untuk kelompok 2 ya. Mungkin kelompok 3 nanti saya nggak perlu presentasi lagi di kesempatan lain aja. Oke, thank you kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Terima kasih Pak. Ya.
Sebentar ya Pak, disiapin dulu. Oke. Apa sudah masuk share screen-nya? Sudah? Ya, baik. Selamat pagi Pak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai IoT arsitektur dan Goal IoT modules. Perkenalkan, di kelompok kami ini ada saya Jennifer, kemudian ada teman saya Jovian Christine dan Stephen Aprianto. Next. Jadi ya, seperti yang kita tahu, IoT ini kan sekarang udah dipakai di banyak industri kan, terutama di IT industri. Nah, ini ada beberapa penerapan IoT di dunia nyata, misalnya seperti sensors, kemudian ada sensor communication system. Nah, itu kemudian ada local area network, biasanya pada WiFi atau buat radio communication, biasanya pakai topologi peer-to-peer atau stars. Kemudian ada aggregator, switches and gateway. Kemudian ada WAN atau wide area network, biasanya bentuknya low power WAN. Kemudian ada cloud sebagai service provider. Kemudian ada data analytics atau analisis data, misalnya seperti machine learning. Kemudian yang terakhir ada security atau menjaga keamanan, baik terutama di keamanan di hardware dan software. Next. Nah, selanjutnya ini ada IoT versus machine to machine. Nah, jadi tuh machine to machine ini lebih dulunya sebelum ada IoT itu lebih familiar dan bentuknya juga mirip dengan IoT, namun ada beberapa perbedaan. Misalnya dalam machine to machine ini komunikasi antar device-nya nggak perlu sama, nggak perlu ada intervensi dari manusia. Kemudian komunikasi yang agak berbeda ini ada komunikasinya dengan non-IP based channel, misalnya kayak port atau custom protokol. Nah, ini tuh dan M2M ini biasanya nggak perlu ada service atau topologi tertentu yang buat mendukung komunikasi. Nah, bedanya dengan IoT ini perpindahannya melalui jaringan internet, agak sedikit berbeda dengan machine to machine yang secara langsung. Kemudian pada IoT ini jika ada sensor yang memiliki daya komputasi yang lebih besar, maka jaringan internet akan terdorong ke sensor. Nah, terus IoT ini juga bisa pakai Node M2M, misalnya kayak Bluetooth. Nah, tapi walaupun pakai M2M ini, datanya bakal dikumpulin lagi di router atau gateway edge sebagai titik masuk ke jaringan internet. Jadi, semua komunikasi atau perpindahan data pada IoT ini menggunakan internet, beda dengan mesin to mesin yang langsung dari mesin ke mesin. Next. Nah, selanjutnya untuk menghitung value of a network, ada dua rumus, yaitu ada Metcalfe's Law dan Dijkstrom Law. Nah, di sini kan di Metcalfe's Law ini ada tertulis kalau misalnya Metcalfe's ini tidak menghitung service degradation, kemudian beberapa tingkatan network service, unreliable infrastruktur, dan beberapa serangan yang bisa mempengaruhi jaringan. Nah, bisa dilihat next, bisa dilihat dari rumusnya ini ya. Nah, di rumusnya ini kan Metcalfe's Law ini bilang kalau misalnya nilai dari network ini berbanding lurus dengan kuadrat dari jumlah nodes pada network. Itu dikarenakan kita menghitung banyaknya kemungkinan jaringan network yang terjadi. Nah, tapi kan di sini kan cuma
dikasih lihat kalau misalnya yang dihitung itu cuma jumlah node saja, nggak ada yang tadi sudah disebutin sebelumnya. Nah, contoh dari validasi dari Metcalfe's Law ini biasanya kalau sekarang itu bisa berupa jaringan blockchain atau cryptocurrency yang lagi ramai sekarang. Nah, Metcalfe's Law ini juga bisa dilihat bisa digunakan untuk menghitung mencari crossover point. Jadi namanya crossover point ini tuh buat positif ROI. Bisa di next. Nah, di sini tuh di sini ada contoh kayak Metcalfe's Law ini buat nyari crossover point-nya. Nah, crossover point ini tuh pertemuan antara cost dengan value. Cost ini tuh bisa dibilang jumlah node-nya, kemudian value ini kan tadi seperti rumus yang sudah ditampilkan sebelumnya, yaitu kuadrat dari jumlah nodes-nya. Nah, kalau misalnya dibikin diagram dibikin grafik kayak gini tuh ada titik temunya atau crossover point-nya. Nah, di sini bisa kita tentuin kapan sih bisa dapet positif ROI atau return of investment. Nah, next. Kemudian yang kedua ini ada Backstrom's Law. Nah, Backstrom's Law ini seperti kelihatannya lebih rumit kan ya, karena di Backstrom's Law ini menghitung semua yang dianggap sebagai pengaruh dalam value of a network. Kalau tadi kan di Metcalfe's Law cuma dihitung jumlah node-nya, tapi kalau misalnya di Backstrom's Law ini tuh bisa dihitung semua kekurangan, dihitung semuanya termasuk yang tadi kekurangan dari Metcalfe's Law, ada misalnya ada serangan yang tidak terduga atau misalnya ada unreliable infrastruktur, various level of network. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau misalnya value network ini bisa dihitung dari adanya jumlah transaksi, single transaksi, itu habis itu ada keuntungan yang mungkin didapat dari device pada suatu network, kemudian cost of transaction, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada IoT architecture yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Internet of Things Architecture. Nah, jadi dalam perancangan sebuah arsitektur dari IoT, ada beberapa concern yang jadi poin yang harus di-highlight. Yaitu yang pertama adalah sekarang ini kan banyak pilihan teknologi nih untuk membangun suatu ekosistem dari IoT. Misalkan kayak cloud service-nya ada, kita bisa pilih Amazon, punya IBM atau Google, dan mungkin kita bikin premise sendiri gitu, on-premise. Terus juga implementasinya itu kita terkadang ketika kita mau mengedepankan, misalkan bandwidth, kita harus mengorbankan sesuatu, misalkan latensinya. Nah, jadi dari IoT arsitektur ini intinya adalah kita harus memilih arsitektur pengembangan yang paling sesuai dengan sistem yang akan kita bangun. Jadi misalkan kita juga harus memilih dari topologi networknya, misalkan ternyata lingkupnya ini cukup luas, berarti kita pakai WAN yang mendukung gitu, daripada kita pakai jaringan yang kita buat secara LAN gitu misalkan. Terus dari protokolnya juga kita harus memilih, pasti kan ada segi positif dan negatifnya. Misalkan kayak ada satu protokol yang ternilai lebih cepat tapi kurang secure. Tapi ada juga yang protokolnya itu secure tapi agak lambat gitu. Terus kita harus tahu kita ingin meletakkan service atau perhitungan-perhitungan kita itu di edge side atau di cloud side gitu. Atau mungkin kita memanfaatkan fog computing seperti itu. Terus juga kita harus tahu data kita itu bakal dimainkan seperti apa. Jadi model machine learning yang dibuat atau model analisis dan processing dari data-data yang kita kumpulin dari IoT kita itu akan kita manfaatkan untuk apa dalam bisnis kita. Dan selanjutnya adalah service dan resource consumption. Jadi kita juga harus tahu service kita itu kira-kira load-nya bakal membutuhkan berapa resource, application servernya itu yang kuat apa, dan juga berapa sih kira-kira server yang harus kita sediakan gitu untuk mendukung sistem kita ini. Bisa di next. Nah, ini contoh
IoT arsitektur. Jadi sebenarnya banyak banget kombinasi untuk membangun sebuah sistem IoT ini. Kalau di contoh situ kan ada yang dia ke cloud provider A gitu, ada yang ke provider B. Terus juga untuk setiap provider itu juga yang paling penting juga kita harus concern lebih ke segi sekuritasnya, karena kan data itu sifatnya berbahaya gitu, informasi yang sangat kaya. Boleh next. Oke, role of an architect. Jadi kalau dari kelompok sebelumnya udah dijelaskan kalau di buku ini akan concern ke IoT architect. Tapi sebenarnya IoT architect itu kan versi horizontalnya dari specialized architect yang turut berkontribusi dalam pembangunan sebuah IoT. Jadi di sini kita cuma nambahin dikit sih. Jadi dalam membangun sebuah sistem IoT itu ada software arsitek, ada sistem arsitek, ada solution arsitek, ada software as a service arsitek, ada cloud arsitek, dan data science arsitek. Contohnya aja kayak software arsitek itu arsitek-arsitek yang membangun software atau komputasi yang ada di balik IoT kita gitu. Dan misalkan sistem arsitek itu yang merencanakan dari topologinya, pemilihan dari premise, non-premise, atau cloud service yang akan dipilih bersama-sama dengan solution arsitek dan SaaS arsitek biasanya. Terus kalau cloud arsitek juga support di bidang cloud computingnya, terus data science arsitek juga support di analisis dari data-datanya. Nah, semuanya itu adalah IoT arsitek secara generalnya. Dan si arsitek itu tentu dalam membangun arsitektur IoT itu harus mengedepankan nilai-nilai usable, secure, dan scalable. Terus juga sebagai tambahan juga IoT sistem yang dibangun itu harus beneficial dan dia itu untung lah istilahnya gitu. Benefitnya positif, terus juga cost-nya akan seminim mungkin. Bisa di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk part 1 itu ada yang namanya sensing and power. Nah, seperti yang kita ketahui, internet itu dimulai dan diakhiri akibat adanya suatu kejadian tertentu pada dunia nyata. Data pada dunia nyata sendiri diambil menggunakan sensor. Nah, contohnya itu kayak sensor untuk mendeteksi mesin yang butuh perbaikan, atau sensor untuk mendeteksi data kesehatan pasien, kayak gitu. Nah, pada bagian satu ini hal-hal yang akan dibahas meliputi kayak MEM, sensor, dan device dari sudut pandang secara fisik dan elektrik. Selain itu juga akan membahas tentang power dan energi yang dibutuhkan untuk pengoperasian mesin. Nah, pada bagian 2 akan dibahas mengenai data communication. Nah, IoT ini bermula dari adanya konektivitas karena diperlukannya suatu teknologi untuk memindahkan data dari lingkungan personal menuju ke data center. Nah, internet sendiri berkaitan erat dengan networking dan komunikasi. Nah, hal-hal yang akan dibahas pada bagian 2 ini lebih ke teori dan perhitungan mengenai komunikasi dan informasi. Lalu akan dibahas juga mengenai PAN atau Personal Area Network. Nah, Personal Area Network yang biasa kita sebut dengan jaringan PAN pada istilah jaringan komputer ini adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antar komputer dengan perangkat-perangkat lain seperti handphone, speaker, komputer, dan perangkat lainnya. Biasanya jangkauan jaringan komputer ini relatif lebih sempit gitu, sangat dekat sehingga nggak bisa menjangkau jarak yang jauh. Adapun fungsi dari PAN ini sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti handphone, headset, smartphone, laptop, dan lain-lain sehingga bisa terbentuk suatu komunikasi seperti itu. Lalu hal lain yang akan dibahas adalah komunikasi jarak jauh menggunakan standar seluler 4G LTE dan 5G.
Oke, untuk selanjutnya ini ada Internet Routing dan Protocols. Jadi di buku ini akan dibahas di part 3 mengenai routing dari internet dan juga protokol-protokol yang digunakan dalam pengembangan sistem IoT. Nah, jadi ada 2 pokok pembahasan utama, yaitu Gateway Routers dan juga IP-based Communication Protocols. Jadi dari router sendiri, misalkan si router itu kan sebagai role monitoring dan securing. Jadi sebagai contohnya di router itu kita bisa pasangkan firewall sebagai bentuk security. Terus kedua ada managing, orchestrate. Jadi untuk dapat berkomunikasi dengan IP sekian, jadi router yang akan memanage hal tersebut. Begitu juga dengan steering datanya. Nah, selain itu juga dalam router, di mana dia punya role untuk melakukan securing, bisa dilakukan privatization data, misalnya dengan melakukan VPN, terus juga dibuat VLAN pada topologinya, dan juga software defined WAN. Selanjutnya ada protokol. Nah, di protokol ini akan dibahas mengenai protokol-protokol apa aja sih yang bakal ada di IoT system ini. Terus role-nya si protokol yaitu mengatur komunikasi daripada nodes ke router, router ke clouds, dan nodes ke clouds. Nah, itu semuanya akan dibahas di part 3 ini. Selanjutnya juga si protokol ini kan requirement-nya ada banyak, misalkan efisiensinya, power aware-nya, penggunaan power-nya, misalkan low latency protokol, dan juga mungkin security-nya. Oke, next. Nah, selanjutnya pada bagian 4 ini merupakan fog and edge compute, analytics, and machine learning. Nah, pada bagian 4 ini lebih memfokuskan tentang apa sih yang akan kita perbuat dengan data yang ada di nodes dan cloud gitu. Lalu juga akan dibahas tentang software as a service, lalu ada infrastructure as a service, sama platform as a service. Nah, untuk software as a service ini sendiri contohnya tuh kayak Google Apps, kayak Docs, Spreadsheet, kayak gitu. Lalu juga ada Office 365 sama Adobe Creative Cloud. Lalu untuk contoh dari infrastructure as a service sendiri, untuk infrastructure as a service sendiri itu layanan cloud yang pada dasarnya itu fisik kotak server dan komputer virtual. Nah, IaaS ini menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Nah, sementara untuk platform as service ini contohnya itu ada kayak Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Lalu di sini juga akan dibahas tentang data flow dan jenis-jenis desain cloud service, teknologi stack, ada Ingestor, Data Lakes, NDW, sama Analytical Engine. Lalu ada pembahasan tentang service provider dan network dalam hubungannya dengan cost efektif dan latency. Lalu akan dibahas juga tentang fast and effective processing untuk skema data flow tertentu. Untuk part terakhir yang ada disediakan di buku mengenai threats dan security yang ada di IoT. Jadi tentunya karena dia merupakan sistem yang mengelola data dan menyimpan data dan memanfaatkan data tersebut untuk layanan-layanan bisnis, tentu akan ada security issue terhadap IoT system itu. Jadi sebagai contoh di sini ada security threats-nya, yang cyber attack di sini adalah hacking and sabotage. Jadi pengambil alihan dari IoT kita. Terus juga ada cyber assault karena kan biasa IoT ini kan memanfaatkan sensor, di mana sensor ini kan bisa aja ditempatkan di ruang terbuka atau public space. Misalkan kayak automated parking system itu kan sensornya istilahnya dapat digapai oleh tangan. Jadi sebagai contoh adalah vandalism, mungkin sensornya dilempar batu gitu. Nah, terus untuk
menangani hal tersebut, dibuatlah Act yang disetujui bersama, yaitu sebagai contoh Congressional Act yang akan dibahas di part 5 buku ini. Oke, boleh next. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, bagus ya. Ini seperti janjian aja. Jadi apa yang disampaikan di kelompok 2 tidak sama persis ya. Tidak sama dengan yang di kelompok 1. Bahkan ada hal-hal yang saling melengkapi. Ya, ini saya baru pertama kali ngajar PPT BCA, tapi saya senang kelasnya aktif, mahasiswanya rajin ya, mencari informasi. Bagus. Baik, ini semua sudah hadir ya. Sebelum saya lupa, mendingan saya absen dulu ya. Waktu minggu lalu saya lupa, jadi akhirnya saya absen lewat itu tuh, minta tolong ke back end. Sebentar ya. Oke, saya akan bacain namanya, terus kalau ada tolong langsung ngomong hadir gitu ya. Baik, Antoni Wijaya. Hadir kok. Hadir. Iputu Leong. Hadir, Pak. Michael Jonathan. Oh, ini ada 2. Michael Jonathan Ekos Putra. Hadir, Pak. Michael Jonathan, hadir juga ya. Oke. Ricardo Nugroho. Hadir, Pak. Rio Octavianes. Hadir, Pak. Tiara Wijaya. Ini pakai saya nih. Hadir, Pak. Varianto Nakanori. Hadir, Pak. Wilfrando Wijaya. Wah, banyak Wijaya family ya. Hadir. Agi Frian. Girfiran Triputra Haryanto. Hadir, Pak. Oke. Alvin Putra Sulaiman. Alvin, AS ya? AS, apakah Anda mendengar? Oke, orangnya lagi ke WC kali ya. Ini kalau saya salah-salah sebut nama, spelling, maafin ya. Andreas Jan Prana. Hadir, Pak. Angela Putri. Angela Putri. Hadir, Pak. Oke. Angela Susanto. Hadir, Pak. Oke. Calvin. Hadir, Pak. Erik Sanjaya. Hadir, Pak. Ferdiana Haryanto. Hadir, Pak. Jennifer. Hadir, Pak. Jovian. Hadir, Pak. Yosef Wahyu. Hadir, Pak. Kennedy. Hadir, Pak. Kesia. Hadir, Pak. Laurencia. Hadir, Pak. Michelle Setiawan. Hadir, Pak. Nathanael Abednego. Hadir, Pak. Stephen Afrianto. Hadir, Pak. Theodora Abigail, tadi presentasi ya. Hadir, Pak. Antonius Ricky. Hadir, Pak. Destin Johnny. Hadir. Janet. Hadir, Pak. Rainer. Hadir, Pak. Ronaldo. Hadir, Pak. Oke, good. Alvin tadi Pak, sudah tadi balik? Alvin. Hadir, Oke, Pak. sip. Ini saya senang nih, rajin semua. Mantap deh. Kalau kayak gini,
saya bisa berharap dapat A semua lah ya nanti. Ya. Baik, pertama saya akan tambahin beberapa hal yang tadi Anda presentasikan. Terus saya akan melanjutkan slide yang pertemuan awal tadi ya. Baik, saya akan share saya punya screen. Oke. Sebenarnya saya senang dengan cara seperti ini. Anda itu jadi banyak mengerti ya, karena sudah banyak belajar duluan gitu. Nah, mungkin saya akan mulai dari arsitektur ya. Sorry sebentar. Gini. Ini dulu deh. Oke. Nanti, oke ini ya. Oke, Anda bisa lihat ya yang ini ya. Tadi saya coba ambil slide yang ini. Nah, mengenai ini ya. Ini kan kalau lihat gambarnya nih rumit. Layar saya bisa kelihatan semua ya. Sudah muncul layar saya di Anda? Sudah, Pak. Oke, sip. Ya, jadi kalau lihat begini, ini adalah arsitektur yang kompleks. Dan belum tentu semua menggunakan seperti ini. Ini cuma ilustrasi, ya. Ilustrasi itu bisa aja aslinya lebih kompleks, bisa aja aslinya lebih simpel. Oke? Nah, cloud provider A dan B ini kapan digunakan? Biasanya digunakan untuk apa ya? Sistem backup ya. Tapi saya sendiri sekarang tidak terlalu yakin apakah sebuah perusahaan yang mau implementasikan cloud ini menggunakan cloud yang berbeda untuk sistemnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat satu awan ini bisa kita ibaratkan tuh sebuah data center. Jadi data center tuh sebuah ruangan, mungkin berupa gedung, isinya sekian banyak komputer, dilengkapi dengan fasilitas pendinginan yang bagus, jaringan yang bagus, backup yang bagus, sehingga Anda itu tidak perlu ngurusin server Anda. Nah, data center ini masing-masing cloud provider seperti Alibaba, AWS, Google, itu bukan memiliki cuma satu, tapi dia memiliki banyak data center. Contoh, Alibaba Cloud itu punya 2 data center, dan sekarang sudah membangun data center ketiga di Indonesia, di Jakarta ya. Nah, sehingga kalau kita sebuah perusahaan ingin mengimplementasikan redundancy di cloud-nya, sebetulnya data center sendiri itu reliability sudah sangat tinggi ya. Mungkin 99,999, mungkin 6 digit atau 7 digit di belakang koma tuh reliability-nya. Namun supaya lebih yakin lagi, kita bisa menaruh kita punya server di data center zone. Dia bilang sebut ya, zone A. Jadi saya sewa Alibaba Cloud, saya host database server saya di zone A, dan saya mirror data centernya di zone B. Gitu. Nah, zone A dan zone B ini different building, different network. Namun, karena saya menggunakan cloud provider yang sama, saya mudah untuk melakukan proses backup dan proses manage. Karena saya bisa membuat private network antara database server saya di zone A dengan database server saya di zone B. Dan klien nantinya bisa secara transparan, kalau satu down, otomatis di recover sama yang ini. Klien tidak tahu, paling hanya sepersekian singkat sekali ya, mungkin hitungannya di bawah mungkin milidetik ya. Dia bisa switch seperti itu. Jadi klien hampir tidak terasa. Nah, kenapa
saya highlight ini karena kalau lihat di sini slide-nya kan seakan-akan, wah Pak, lebih aman saya pakai yang satu backup di Google, satu di AWS. Nah, ini memang sebetulnya jauh lebih aman gitu ya. Tapi menurut saya, dengan tingkat reliability cloud provider seperti 3 besar lah ya, Azure, AWS, Google, Alibaba ya 4 lah ya. Sekarang muncul lagi yang baru Huawei Cloud ya. Saya pikir dari 4 atau 5 cloud provider besar itu, kita sudah bisa cukup confidence untuk hanya memegang satu cloud provider aja, namun dengan beberapa zone. Nah, zone-nya itu bisa di satu country atau zone-nya kita bisa pindahin ke country lain. Jadi, katakanlah kita international company. Oke, kita punya customer ada di Indonesia, mungkin ada juga di Singapura. Nah, berarti waktu kita mau host kita punya e-commerce, katakanlah kita buat seperti Tokopedia gitu ya, kita host e-commerce kita taruh di data center yang ada di Indonesia, kita pasang di 2 data center, katakanlah, sehingga kalau orang Indonesia akses cepat, trafiknya cepat gitu kan. Tapi kita juga punya customer di Singapura, ya udah, berarti kita host kita punya application server, data web server kita juga di zone yang di Singapura. Apa efeknya? Mereka akses tempat yang sama, namun orang Singapura akan akses cepat karena mereka akan akses di local. Orang Indonesia cepat kan akses di local. Apa sih maksudnya local country itu? Ya kalau Anda melihat internet, mungkin Anda ingat pelajaran computer network, itu kan internet tuh jaringan antar komputer ya. Pertama dibentuk dari antar komputer dulu ke satu kota, terus satu kota dinaikin ke satu country. Nah, dari satu country baru ada backbone besar ke another country lain. Nah, berarti kalau traffic antar country itu lebih boros dibanding traffic antar intranegara. Nah, traffic antar country itu kenapa boros? Karena mereka jalur backbone-nya itu, pipanya itu lebih mahal. Ya, distance-nya kan lebih jauh tentunya ya. Kemudian mereka akan kena biaya charge tambahan antar bandwidth itu. Misalnya kita punya backbone ada yang ke Singapura pakai fiber optic. Jadi semua backbone kita rata-rata fiber optic. Satelit kenapa? Satelit itu latensinya lambat. Latensi itu kalau Anda ping dari satu kita ke server lain, dia baliknya lambat gitu. Walaupun satelit bisa menyediakan traffic yang bandwidth cukup besar, tapi latensinya cukup lambat. Jadi kita lebih senang menggunakan fiber optic. Dan kalau salah ada project baru ya, saya lupa dari Facebook atau dari Google, dia menarik backbone dari Indonesia sampai ke US langsung. Nah, itu kan luar biasa. Kalau sekarang traffic ke US kita harus lewat Singapura. Kalau salah ada juga lewat Guam ya. Jadi tarik kabel tuh. Seperti itu. Nah, ya itu kira-kira tentang cloud provider ya. Terus tadi saya juga tertarik Anda menjelaskan tentang beberapa arsitektur cloud yang ada. IaaS ya. Ini ya. Oke, mungkin di slide yang ini kali, yang kedua ya. Slide yang ke kelompok 2 ini. Nah, ya tadi juga di awal Anda sebutkan tentang M2M ya. Nah, kenapa perlu M2M? Jadi M2M ini diperlukan supaya decision untuk action dari satu device tidak tergantung manusia. Contoh ya, saya punya sistem untuk menyiram tanaman secara otomatis. Oke. Jadi yang saya harus kontrol adalah pompa vertigasi. Pompa untuk mengaktifkan penyiraman airnya. Kalau pompanya hidup, airnya jalan, nyiram gitu kan. Nah, saya mesti hitung pompanya nyala kapan dan berapa lama. Oke. Nah, untuk tahu itu, saya bisa pakai 2 cara. Pertama, kalau cuma tanpa sensor, ya berarti saya pakai jadwal aja. Jadwal, jam berapa saya siram, katakanlah jam 8 pagi, nanti jam 10, jam 2, terus jam 4 selesai saya siram ya. Setiap siram periodenya 5 menit atau 2 menit, seperti itu. Nah, namun ada langkah lebih baiknya kalau saya menggunakan sensor. Jadi sensornya apa? Misalnya saya taruh soil moisture sensor di tanaman, dekat potnya. Sensor kelembapan tanah. Nah, sensor ini
bisa aja di-connect ke sistem itu dengan wireless. Kenapa butuh wireless? Ya karena kalau misalnya di kebun, saya narik kabel, terus kalau di kebun kan ada troli didorong-dorong, terus terus ada basah, disemprot air segala macam itu ya agak lebih ribet ya kalau pakai kabel untuk dari sensor ke sistem. Jadi lebih fleksibel kalau sensornya terhubung secara wireless. Nah dengan demikian sensor ini kita bisa sebut satu mesin dan controller untuk menyiram ini satu mesin sendiri. Nah ini bagaimana proses mesin to mesin komunikasi. Nah, seperti tadi kelompok 2 bilang, awalnya mesin to mesin itu dikerjakan tanpa internet, artinya dari sensor kelembaban tanah langsung berkomunikasi dengan controller untuk si pompa. Komunikasinya pakai apa? Karena ini jaraknya dekat, bisa macam-macam. Bisa pakai wireless, wifi, bisa pakai bluetooth, atau bisa pakai proprietary protocol. Proprietary protocolnya bisa aja ya dulu ada yang namanya Zigbee protocol ya, sekarang juga masih ada Zigbee protocol. Itu wifi tapi protokolnya berbeda dengan wireless LAN. Nah, terus cara komunikasi seperti apa? Ya karena saya hanya bikin sendiri dari sensor sampai ke controller, saya bisa pakai proprietary custom protocol. Saya buat sendiri protokolnya. Karena saya buat sendiri, tentunya kalau orang lain bikin sensor mau komunikasi dengan pompa saya, itu sulit kan? Karena proprietary, protokolnya saya bikin sendiri kok. Protokol itu apa sih? Cara data komunikasinya. Juga bisa juga cara komunikasinya. Jadi misalnya saya pakai Bluetooth. Bluetooth macam-macam, ada Bluetooth low energy, versi 4, versi 5. Terus nama beaconnya apa, terus data yang dikirim seperti apa standarnya. Nah, itu bagian dari protokol. Atau saya pakai wifi. Nah, kalau pakai wifi itu sebetulnya kan wifi hanya jalur komunikasi. Sedangkan dari sensor sampai ke controller, ini harus komunikasi nih, pakai apa? Ngirim datanya, langsung ngirim ke sini atau ke satu server dulu. Nah, kalau dia sensornya ngirim langsung ke controller pompa, berarti dia harus tahu IP-nya, IP address-nya. Nah, si pompa ini pakai apa? Oh, mungkin dia pakai langsung TCP/IP raw data dari istilahnya TCP/IP raw communication ya, langsung pakai TCP/IP dari sini kirim ke sini. Nah, itu lebih proprietary lagi protokolnya. Nah, sehingga dengan proprietary protokol ini menyulitkan interpolability satu device. Jadi ketika sistem berkembang, ada orang mau menggunakan sensor saya untuk menggerakkan sistem pompa dia, nggak bisa. Karena sistem pompa dia itu protokolnya beda dengan protokol yang saya develop. Nah, orang kan maunya supaya alatnya ini bisa dijual, diterima oleh orang banyak. Caranya gimana? Bikinlah standar. Standar itu apa? Salah satunya cara protokolnya, cara komunikasinya. Contoh ya, misalnya gini. Saya menggunakan Microsoft Teams. Anda menggunakan Zoom. Nggak nyambung. Apa yang saya presentasikan hari ini nggak sampai kepada Anda. Nah, itulah analogi dari perbedaan protokol. Nah, sekarang orang sudah bisa nih M2M, tapi tanpa IoT. Tapi protokolnya dibuat standar. Oke, komunikasinya begini ya protokolnya ya. Nah, namun yang jadi pertanyaan sekarang kalau hanya M2M, sudah bisa protokolnya ngomong antara satu device dengan device yang lain, vendornya walaupun berbeda. Namun jadi problem adalah kalau area yang dikontrol itu jaraknya jauh. Jadi misalnya saya punya beberapa kebun. Satu kebun ada di Jakarta Utara, satu kebun ada di Tangerang, Serpong misalnya. Nah, berarti bagaimana saya bisa melakukan monitoring dari masing-masing kebun itu? Sistem penyiramannya seperti apa, kondisi environment-nya seperti apa. Nah, berarti kan saya harus punya server yang saya taruh di internet untuk berkomunikasi antar dua site itu. Gitu kan? Nah, sekarang problem berikutnya sama muncul lagi. Oh, kalau nanti ada orang lain mau menggunakan sistem saya bagaimana? Berarti orang ini harus confirm dengan protokol yang masuk ke server internet saya kan. Nah, akhirnya orang berembuk bikinlah satu standar namanya
ya device-nya dikenal sebagai IoT, Internet of Things. Terus cara komunikasi dari sensor itu sampai ke server dibuatlah protokol. Nah, cara device connect sampai ke server internet, jalan rayanya, jalur komunikasinya pasti menggunakan TCP/IP. Kenapa? Karena internet protokol adalah TCP/IP. IP sendiri kan singkatan IP itu adalah internet protokol kan. Jadi sudah pasti jalurnya tuh pakai TCP/IP. Nah, sekarang di atas TCP/IP itu pakai apa komunikasinya? Nah, kalau Anda menggunakan web browser, berarti komunikasinya dari web browser ke web server itu menggunakan protokol namanya HTTP, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Itu jadi ada define-nya. Oh, get begini, terus jawabannya apa dari server, itu didefinisikan dengan jelas. Sehingga web browser Opera bisa connect dengan web server Microsoft. Walaupun dua company yang berbeda. Anda pakai web server Google Chrome, bisa akses ke web server punya si AWS. Nah, web server AWS sama Google Chrome beda vendor. Bahkan web server dengan web browser juga bisa beda vendor. Tapi mereka semua bisa ngomong. Kenapa? Karena protokolnya sama. Jadi janjian, kita ngomong begini ya. Jadi komunikasi bisa terhubung. Nah, protokol yang menghubungkan antara device IoT ke IoT device yang lain, atau ke IoT server, atau ke IoT server, istilahnya kalau di sini, ya boleh lah, saya bilang IoT server dulu ya, yang ada di cloud ya. Itu bisa menggunakan MQTT, atau bisa menggunakan CoAP, atau bisa menggunakan HTTP juga. Nah, kapan kita menggunakan protokol ini? Kalau device-nya itu device itu artinya IoT device-nya punya jaringan internet yang lebih besar, bandwidth-nya, dan device itu punya memori spesifikasi mesin yang lebih tinggi, katakanlah device-nya itu Raspberry Pi, itu sudah single board computer. Berarti dia komunikasi ke server pakai HTTP juga nggak problem. Karena Raspberry Pi itu normally device-nya akan selalu on. Mereka yang pakai Raspberry Pi sudah tidak memperhitungkan daya rendah atau daya tinggi, udah nggak mikirin. Pasti Raspberry Pi akan hidup terus-menerus lah. Jaringan juga udah pasti jaringannya lebih sudah on dengan bandwidth yang lebih tinggi. Karena udah Raspberry Pi computing power yang cukup tinggi, ya pasti infrastruktur pendukungnya, baik itu jaringan, pasti mencukupi gitu. Nah, sehingga protokol dengan HTTP nggak ada masalah ke internetnya ya. Namun, kalau device-nya itu kecil, seperti ESP8266 yang cuma seperti ini memorinya jauh lebih kecil dibanding Raspberry Pi. Raspberry Pi memorinya bisa 2 GB, 1 GB, 4 GB. Ini memorinya, saya lupa ya, mungkin 50 kilobyte gitu, atau 38 kilobyte. Jadi, ini memorinya karena beberapa kilobyte, mungkin 38 kilobyte gitu ya. Jadi, kita nggak bisa pakai protokol yang boros. Nah, jadi kita harus pakai protokol yang efisien. Efisien itu artinya overhead-nya kecil. HTTP, kalau kita mau ngirim ke akun A, mungkin dia harus pakai header yang macam-macam. Jadi, untuk mengirim, aslinya kan kita mengirim A, tapi bungkus protokolnya itu panjang, sehingga yang kita kirim itu mungkin sudah minimum tuh 200 byte gitu, untuk mengirim A-nya saja. Kenapa begitu ya? Karena HTTP tidak didesain untuk mengirimkan satu karakter. HTTP itu didesain untuk mengirimkan satu HTML page yang ada gambar segala macam. Jadi ya fiturnya seperti itu. Ibaratnya HTTP itu ya protokol yang memang untuk mengirim barang yang besar gitu. Nah, sedangkan kalau untuk mengirim barang yang kecil, ini nggak cocok. Akhirnya orang bikin protokol yang lebih efisien. Ya, salah satunya adalah MQTT. Jadi MQTT ini dia lebih efisien dibanding HTTP, dia bisa mengirimkan data yang kecil. Dan satu hal lagi yang lebih signifikan penting adalah begini. HTTP itu komunikasi dengan web server.
ketika Anda klik di web server, di URL-nya Anda klik sesuatu, maka dia akan mengirimkan request ke server. Dan server ini akan mengelola request-nya dan langsung dia balikin ke klien. Dan setelah itu, hubungan disconnect, selesai. Itu makanya sistemnya adalah get dan response. Nah, selesai itu transaction-nya. Ya kalau misalnya ada email, Anda buka email, terus ada bisa bisa bertahan gitu jalur komunikasi itu namanya ada lagi session ya. Itu teknik khusus lagi yang ada di web servernya. Jadi di web server mencatat ID Anda, terus di browser Anda juga mencatat ID Anda. Ya mungkin namanya cookies gitu ya. Jadi seakan-akan Anda bisa mempertahankan server tahu pertama login, kedua Anda buka email. Nah, itu masih orang yang sama, masih session yang sama. Itu ada sistem seperti itu. Namun aslinya si protokol HTTP itu Anda kirim, dia kirim balik, selesai. Nah, kalau di MQTT, mesin mau ngirim ke server. Nah, IoT protokol ini bisa saja jaringan komunikasi antara sensor sampai ke server itu tidak reliable. Jadi bisa saja ketika sensor mau ngirim data ke server, jaringannya lagi putus. Oke. Nah, ketika jaringannya putus, datanya ada di mana gitu? Nah, harusnya datanya tetap disimpan di sensor. Kalau setelah dia online kembali, baru datanya diterima oleh server. Nah, itu kalau jaringan antara sensor dengan servernya putus ya. Nah, sekarang bagaimana kalau servernya lagi off? Datanya kemana? Klien kirim ke server. Servernya off, berarti kan datanya hilang. Dan si klien harus mentransmit kembali kan. Retry transmission. Ya kalau Anda pakai browser gampang. Kalau Anda klik sesuatu nggak muncul, ya Anda pasti refresh. Nah, tapi kalau IoT kan berarti ada mekanisme tambahan. Mekanisme tambahan itu akan membuat program di IoT device-nya lebih kompleks. Dan ujung-ujungnya akan membuat butuh computer resources. Nah, untuk solve problem itu, komunikasi antara IoT device itu dibuatlah arsitektur namanya ada message broker. Message broker ya. Nah, message broker ini yang bertanggung jawab untuk komunikasi antar IoT device dan server. Jadi katakanlah sensor saya mau ngomong ke pompa, mau ngirim data ke pompa nih, bahwa kelembaban tanah saya tinggal 20. Dia ngirim ke pompa, tapi ngirimnya nggak langsung ke pompa, karena dia nggak tahu pompa saya ini, controller di pompa saya ini lagi hidup atau enggak. Dia juga tidak tahu IP pompa saya ini di berapa, dan dia juga tidak tahu pompa ini ada di mana. Yang dia tahu adalah dia ngirim ke si message broker. Oke? Nah, komunikasi dengan message broker nih, kalau datanya sudah sampai di message broker ini nanti akan menyampaikan ke semua subscriber-nya. Jadi dia akan kirim ke sini by topik gitu ya. Sebenarnya topik ini akan dibahas di hari ini juga sih. Jadi saya sekalian cerita secara singkat dulu ya. Jadi katakanlah saya kirim ke topik ini. Topiknya bisa aja pakai nama sensor 1/soil gitu. Nah, isinya apa? Bisa 20. Nah, kalau nanti si pompa ini subscribe ke topik sensor 1/soil, maka ketika ada data yang di-publish istilahnya dari sensor ke sini, sensor mengirim data ke broker namanya publish. Ketika ada sesuatu yang publish, terus si message broker akan cek siapa yang subscribe topik itu. Kalau yang subscribe topik itu ada satu, dia akan meneruskan message di topik itu ke si subscriber-nya. Ya, jadi kayak dia tukang kirim. Ada yang ngirim, dia broadcast lagi, disebarin lagi. Dan device-nya ini nggak usah secara aktif ngecek ke broker. Ada data nggak? Ada data nggak? Dia diam-diam aja. Ketika ada data dari message broker ke topik yang dia subscribe, otomatis si message broker akan mengirimkan datanya ke sini. Jadi dia diam-diam langsung dikirimin data, sehingga dia tahu, oh ada data baru di topik yang tadi ya, soil sensor gitu. Nah, dari data itu baru dia olah. Nah, sekarang bagaimana kalau jaringan antara si message broker dengan si pompa controller putus? Data itu kan nggak bisa dikirim.
tapi data itu tetap disimpan oleh si message broker. Kapan dia akan kirimkan? Kalau jaringan antara message broker dengan si controller pompa recover, hidup kembali, nah ketika jaringan hidup, pasti si pompa controllernya akan mengirimkan message subscribe bahwa I'm alive gitu, atau reconnecting. Nah, saat terjadi reconnecting itulah si broker akan lihat, oh ada pesan yang belum saya kirim ke sini, maka dia akan mengirimkan kembali. Nah, itu yang membuat the beauty of MQTT protocol. Sehingga kalau kita mengirimkan data dari satu device ke device lain dan device targetnya itu lagi off, asal kita sudah sampai mengirimkan datanya ke message brokernya, berarti si message broker itu akan bertanggung jawab untuk mendeliver message itu ke semua subscriber. Dan itu yang tidak terjadi, atau mungkin ada tapi menggunakan proprietary protokol yang ada di sistem M2M. Nah, mungkin evolusinya begitu. Setelah ada protokol seperti itu di M2M, akhirnya mereka saling berembuk dan akhirnya membuatlah sistem message broker untuk di IoT. Nah, salah satu message broker yang banyak dipergunakan di IoT itu ya basisnya MQTT. Jadi kalau Anda pakai IoT Core dari Google Cloud, terus AWS IoT Core dari AWS, itu juga semua mirip-mirip konsepnya publish and subscribe gitu ya. Nah, tadi juga disebutkan ada protokol yang bisa langsung bisa akses ke jaringan dan bisa juga tidak, ya IP based dan non IP based. Kalau serial port tentunya kan bukan IP based, custom protokol ya mungkin juga kayak Bluetooth juga tidak IP based. Nah, kenapa sih mereka kadang nggak semua pakai internet aja? Ya tidak semua device sensor bisa punya internet capability protokol. Jadi ada yang memang aksesnya ya pakai Bluetooth, ada aksesnya hanya pakai serial port, atau hanya data analog atau data digital, hanya begitu saja. Nanti kita sebagai developer yang akan membuat semacam protokol sebagai semacam gateway untuk bridging dari sensor ini sampai ke gateway-nya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan mengenai topik yang Anda pelajari di chapter 2 ini? Ya, tidak terasa waktunya kita sudah mau habis ya, tinggal 9 menit lagi. Ya, sebetulnya ada dulu yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk yang IoT-nya saya belum dapat confirm nih untuk yang kelasnya. Jadi sebagai bayangan tuh kalau di ini adalah service yang ada di Google, yang ada di AWS ya. Sebelum saya lupa, saya mau menjelaskan lagi tentang beberapa perbedaan cloud ya. Layar saya kelihatan atau enggak ya, yang ada browsernya? Ada Pak, kelihatan. Oke ya. Nah, kalau Anda lihat ini adalah konsol dari si AWS. Dan kebetulan nih saya pilih zone yang ada di Singapura ya, karena zone ini yang paling dekat dengan Indonesia. AWS tidak punya data center di Indonesia. Yang punya data center Indonesia itu Google sama si Alibaba ya. Nah, untuk mengakses servisnya, tadi kan dijelasin tuh ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS gitu ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit perbedaannya ya. Kalau IaaS itu infrastructure as a services. Apa namanya infrastructure as services? Ini dia. Kalau dia masuk namanya Elastic Computing 2, EC2. EC2 ini Anda punya virtual machine, virtual server yang ada di cloud. Oke, contohnya ini saya punya satu virtual machine yang ada di cloud. Nama virtual machine saya, instance ID-nya ini. Lagi running ya. Instance type-nya ini. Terus ini, public IP address-nya. Oke. Nah, dengan adanya public IP address ini saya bisa akses nih. Misalnya saya pakai putih ya. Oke.
Saya tinggal bilang ini IP address-nya ini. Ini saya pakai SSH namanya. Oke, Anda lihat login saya kelihatan ya, putihnya ya. Ini saya pakai login ini. Nah, ini layar saya cukup jelas atau enggak? Yang ada putihnya, yang ada terminal, apakah kelihatan? Terlalu kecil ya, oke, saya besarin ya. Sebentar. Mungkin di clearance sekali ya. Oh, oke, fontnya saya gede. Oke, apakah cukup jelas kelihatan? Nah, ini adalah virtual machine saya yang ada di AWS. Dan ketika saya mau create sesuatu, katakanlah saya mau buat mesinnya ini, di sini saya mesti istilahnya saya mesti buat baru. Oke ya, jadi misalnya ini instance saya nih, dia tipenya ini, gitu ya, IP-nya segini. Terus waktu saya create ini, saya akan menentukan saya mau menggunakan OS apa, versi apa. Jadi saya menspesifikasikan saya mau beli komputer dengan spek apa. Nah, spek apa itu normally ditentukan dari jumlah prosesor. Oke, saya mungkin coba ini ya. Lihat, ketika saya launch instance ini saya mau membuat sebuah virtual server di sana. Kalau di Amazon kita sebutnya sebenarnya VPS ya, Virtual Private Service atau virtual computing lah gitu ya. Nah, kalau di sini namanya tuh Amazon namanya EC2, Elastic Computing. Kenapa disebut Elastic Computing? Jadi saya servernya itu bisa aja saya pesan satu, nanti kalau banyak dia bisa duplicate. Kalau udah tracknya sedikit dia bisa kurangin lagi. Tapi hampir semua cloud bisa punya fitur kayak gitu lah. Nah, ini di sini saya bisa pilih, saya mau pakai yang tipe ini OS-nya. Saya mau pakai Mac OS nih. Nah, atau pakai Red Hat. Nah, ini semua ini adalah si Amazon yang fungsinya saya create komputer dengan predefined OS-nya. Ya. Nah, waktu itu saya pakai yang Ubuntu ini. Nah, ini bahkan dia sudah pre-install nih. Kalau Anda mau pakai deep learning, dia sudah installin ini. Jadi kalau kita pilih ini, otomatis dia sudah menginstalkan OS ini di komputer Anda sekalian dengan install ininya nih, software-software yang dibutuhkan. Oke ya? Nah, setelah itu, Anda ditentukan mau service bayar berapa, segala macam network. Nah, jadi komputer Anda itu baru jadi komputernya, terus apa yang mau Anda kerjakan di sini, Anda mesti install sendiri. Ya, contoh misalnya kalau saya mau install service lain, kayak MQTT Broker, di sini saya mesti install ini nih, Mosquito nih. Nah, ini saya punya Mosquito jalan di sini. Ini saya install sendiri, pasang sendiri di sini. Jadi, infrastruktur itu artinya kita cuma nyewa tempat untuk komputer kita, plus install OS. Dia installin, si cloud yang installin. Jadi cloud menyediakan komputer dalam bentuk hard disk, memori, prosesor. Bebas kita pilih konfigurasinya, mau 1 prosesor, 2 prosesor, hard disknya berapa besar, bandwidth mau yang terhubung ke sana berapa besar, dan OS-nya apa. Dia yang ngurusin. Di atas itu kita mau install macam-macam, itu terserah kita. Itu infrastructure. Oke? Nah, kalau kita bilang PaaS itu platform. Contoh gini, saya sudah tahu nih, yang saya butuhkan di cloud adalah database.
Oke, kalau saya pakai IaaS, berarti saya mesti create EC2, create virtual computer ini di sana. Terus saya install di sini program database server saya. Oke. Jadi program database server saya running di sini. Bisa jalan. Tapi kenapa harus pakai PAS? Nah, kalau saya pakai IaaS yang create virtual private computer di sana, berarti spek database saya itu limited dengan komputer yang saya create. Nah, saya create ini kan instance saya adalah tipenya T2 Micro, 1 GB CPU, 1 GB RAM. Berarti database server saya ya speknya ini. Hard disk-nya ya di sini juga. Bagaimana kalau database server saya mendadak e-commerce saya laku dan orang banyak akses ke sana? Nah, berarti saya harus ganti ininya. Kan agak lebih merepotkan. Jadi kalau menggunakan platform as a services, kita bisa create database server di sana. Database-nya dia yang creative. Kita hanya ngurusin isi database-nya aja, tabelnya segala macam di instance sananya. Jadi kita nggak usah ngurusin mesinnya seperti apa, installnya seperti apa, dia sudah ngurusin. Kita hanya nyewa database servernya, begitu. Tapi kalau satu lagi yang software as services, bahkan bukan hanya database-nya, tapi aplikasinya kita sewa. Contoh yang gampang tuh software as services itu platform untuk ini ya, misalnya Mocha ya. Mocha itu kan dia software as services, kita sewa softwarenya untuk proses keseluruhan gitu. Nah itu secara umum lah beda antara IaaS, PaaS dengan SaaS seperti itu ya. Oke baik, ini karena waktunya sudah pas jam 10, saya masih ada kelas KP yang lain lagi. Kita akhiri dulu, nanti kita ketemu lagi jam berapa ya? Nanti tolong di Zoom-nya di-createin seperti ini juga ya. Saya agak terbalik-balik yang A dan yang B. Oke, mungkin nanti kita lanjutkan lagi materi kita untuk sampai ke pertemuan kedua ya. Selamat siang, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.